Nasib Nasdem di kantung Jokowi. Beberapa pekan belakangan memang menjadi harinya Partai Nasdem, partai politik besutan Surya Paloh itu, menjadi sasaran bulian tingkat nasional yang sangat empuk pasca keputusannya untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dalam batas tertentu, keputusan Partai Nasdem untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai capres bisa dimengerti. Namun, ketika kemudian Partai Nasdem menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat dan PKS, ini yang agak membingungkan, mengecewakan, terutama bagi partai politik lain yang selama ini bersama-sama dengan Nasdem menjadi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Seperti diketahui bahwa selama ini PKS dan Demokrat adalah oposisi bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, tidak salah bila kemudian Partai Nasdem dianggap sebagai pengkhianat. Sekarang mereka adalah musuh, ibaratnya ular kepala dua. Memang, mereka sudah berulang kali menyatakan bahwa akan tetap mendukung Presiden Jokowi. Mereka juga telah melarang setiap anggota partainya agar tidak menyerang Presiden Jokowi. Tapi tetap saja, hal itu tidak akan menghapus keburukan mereka. Citra buruk sebagai partai politik pemain dua kaki akan melekat pada mereka sekarang ini. Sebagai akibat yang instan, elektabilitas mereka kemudian anjlok berdasarkan beberapa lembaga survei. Suara Nasdem terancam hilang berpindah ke partai lain. Sementara para pemilih Anies tidak banyak memberikan efek positifnya kepada mereka, Partai Nasdem, untuk sementara babak belur. Koalisi juga tidak segera terbentuk. Nasdem malah gontok-gontokan dengan Demokrat. Sementara PKS sepertinya pasif saja. Kembali ke soal komunikasinya. Dengan Demokrat dan PKS di mana Nasdem adalah bagian pendukung pemerintah, banyak yang kemudian menginginkan agar menteri dari partai ini direshuffle. Banyak yang berharap agar Presiden Jokowi menendang Partai Nasdem. Nah, agaknya itu jugalah yang ditunggu oleh Partai Nasdem. Surya Paloh diam-diam menunggu momen itu. Jika itu terjadi, lengkap sudah statusnya sebagai pesakitan. Seperti diketahui, Paloh pernah menyatakan bahwa ketika mendukung Ahok dicap sebagai partai penista agama, dan kini saat mendukung Anies disebut sebagai kadrun. Bila kemudian Presiden Jokowi memecat para menteri dari Nasdem, lengkap sudah penderitaan mereka, dibully se-Indonesia dan ditendang dari kabinet oleh Presiden. Mereka akan lebih afdol memainkan cerita playing victimnya. Tapi agaknya Presiden Jokowi punya perhitungan lain. Menggantung nasib Nasdem seperti sekarang ini adalah pilihan yang bagus dari Pak Jokowi. Membuat Partai Nasdem kesulitan bergerak dan menempatkan posisinya. Ibarat tangan kiri, Pak Jokowi memegang ekor, sementara tangan kanannya menggenggam pentungan yang sudah disiapkan di atas kepala Nasdem. Tinggal beres bila sewaktu-waktu diperlakukan, Nasdem tambah pusing. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Eko Wibowo. Bagaimana menurut Anda?